semuanya, kali ini saya akan mendemonstrasikan pemahaman saya tentang konsep basis data, khususnya berfokus pada optimasi dan keamanan dalam skema basis data. Video ini nantinya akan mencakup advanced join, view, trigger, dan juga manajemen hak akses atau data control language ya. Oke, pertama-tama mari kita mulai dengan advanced join ya. Jadi di advanced join itu nantinya ada kita bahas, saya maksudnya left join, right join, dan juga self join. Untuk pada left join dan right join, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana keduanya berbeda dalam menampilkan data. Oke, setelah saya ketikkan query-nya, maka seperti yang teman-teman bisa lihat, hasilnya akan seperti ini untuk left join dan right join. Ini untuk left join-nya, dan ini juga untuk si right join. Apa sih bedanya? Nah, jadi left join ini di sini akan mengambil semua pelanggan dari tabel customer. Jadi jika si pelanggannya ini melakukan pesanan, maka detail pesanannya kayak order name ini dan order date akan tampil di sebelah kanan, ada namanya. Jadi kayak Waskal, order namanya itu 20.006, order date-nya pada 2025 bulan 6 tanggal 20. Kemudian ada right join. Right join ini kebalikannya dari si left join, gampangnya mah. Nah, jadi fokusnya ke si tabel order. Ketika query ini mengambilkan pesanan, jika pesanan ini terhubung ke pelanggan, maka akan dipanggil gitu, simpelnya. Nah, kita masuk ke self join. Mungkin ada yang bertanya kenapa ini error, karena info satu huruf aja. Di sini harusnya V2, ini malah C2 ya. Di sini saya mengetik ulang, ininya V2 benar, dan tampillah seperti berikut. Jadi self join ini berguna untuk menggabungkan tabel. Berguna untuk kita ketika ingin membandingkan baris dalam tabel yang sama. Contohnya vendor 1 dan ini 2, si Acme juga Furball sama-sama dari negara yang sama, USA. Juga Enfield dan LT Supply sama dari USA juga. Begitu. Setelah selesai dengan advanced join, selanjutnya kita akan beralih ke view. Jadi view ini untuk menyederhanakan query yang kompleks dan meningkatkan keamanannya juga. Langsung setelah view berhasil dibuat, yang menggabungkan tabel order, customer, dan juga order items beserta detail pelanggan dan pesanannya. Dengan cara ini, kita dapat dengan mudah mengakses tampilan ringkasan data penjualan kita tanpa harus menulis ulang seluruh query join setiap saatnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, view ini menyediakan ringkasan data penjualan kita yang bersih dan sudah dihitung sebelumnya. Setelah kita beres dengan advanced join dan juga view, selanjutnya kita masuk ke trigger. Nah, jadi tujuan dari trigger ini adalah untuk mengarsipkan baris yang dihapus ke tabel terpisah. Nah, nantinya kita akan mencoba mengarsipkan baris produk yang ke tabel terpisah yang bernama product delete, termasuk timestamp dan juga pengguna yang menghapusnya nanti. Ini adalah aspek penting dari audit dan pemulihan data. Kita perlu membuat tabel product delete-nya.
setelah table product select berhasil dibuat, selanjutnya mungkin sebelumnya ada yang sadar ini kenapa error lagi. Ini tuh karena saya kurang fokus lagi. Di sini harusnya ada koma untuk memisahkan. Nah, di sini saya tidak ada koma. Selanjutnya saya untuk membuktikan kesalahannya, saya buat tambah koma di sini dan ya berhasil. Setelah tabelnya berhasil dibuat, maka selanjutnya kita buat triggernya untuk jadi nanti trigger ini aktif after delete pada tabel products. Ini akan menyisipkan data baris yang dulunya ke tabel si product delete ini. Nah, di sini saya mencoba menghapus produk yang ID-nya itu FB. Nah, ternyata error katanya dengan pesan seperti berikut. Saya coba lagi menghapus dengan takutnya apa gitu. Saya coba hapus dengan ID yang berbeda. Ini sling. Ternyata pesannya sama juga. Nah, ternyata setelah saya cari tahu kenapa, jawabannya itu kata sumber yang saya dapat, kita harus menghapus order itemsnya dulu, tab yang ada pada order itemsnya dulu, lalu yang di tabel produk. Setelah saya ikuti sarannya dan ya berhasil. Berikut kecilin dulu ya. Nah, ini ketahuan tuh, di tabel produk delete ini dihapus. Waktunya di jam 14. Siapa yang ngapusnya ini karena masih root ya. Oke, setelah selesai dengan advanced join, view dan juga trigger, selanjutnya kita masuk ke bagian manajemen hak akses dengan data control language. Pertama mungkin saya akan buat dulu usernya. Di sini saya membuat user dengan nama Ganteng, nggak apa-apa ya, narsis sedikit, dengan password ganteng123. Kemudian di sini saya memberikan hak istimewa select dan insert hanya pada tabel vendors dalam basis data order entry ya, yang saya gunakan sekarang ini. Dan ini plus privilege untuk memuat ulang tabel pemberian hak, memastikan perubahannya segera berlaku. Setelah berhasil membuat user baru dengan nama Ganteng, selanjutnya saya akan coba untuk menambahkan satu vendor baru. Oke, dengan pesan oke ini berarti menunjukkan user yang telah dibuat ini memiliki izin untuk insert data ke tabel vendors. Namun di sini kenapa error? Ya, jelas pesannya no database selected. Saya lupa menggunakan database-nya. Di sini saya ketikkan query use the order entry dan lalu berhasil. Oke, selanjutnya kita coba update ya. Error. Nah, di sini jelas comment deny to user. Karena kita tidak memiliki akses untuk mengupdate. Karena kita hanya memiliki akses insert saja. Jadi ya pasti error. Oke, setelah tadi berhasil membuktikan bahwa user hanya bisa melakukan insert. Di sini saya login ulang menggunakan user root ya, lalu mencabut hak akses insert dari user Ganteng. Selanjutnya kita coba login lagi dengan Ganteng. Oke, berhasil. Jangan lupa kita use dulu database-nya.
Lalu kita buktikan apakah sudah berhasil mencabut hak akses insertnya. Ini membuktikan bahwa error, berarti si Mat Ganteng ini sudah tidak memiliki hak untuk insert. Namun Mat Ganteng ini setelah hak insertnya dicabut tapi masih memiliki hak untuk select. Coba ya. Nah, terakhir untuk dokumentasi, di sini saya login kembali dengan user root. Berarti saya telah logout dari user Mat Ganteng. Dan di sini saya akan menunjukkan tabel mysql.user. Di sini menunjukkan bahwa benar jika si Mat Ganteng ini hanya memiliki hak untuk select, dan benar jika tadi insertnya ini udah dicabut hak aksesnya, jadi no. Dalam video ini saya telah membahas beberapa aspek kunci manajemen basis data, termasuk tadi saya bahas advanced join, view, trigger, dan juga manajemen hak akses. Terima kasih telah menonton. Saya harap demonstrasi ini dengan jelas menggambarkan pemahaman saya tentang sistem basis data. Terima kasih.